Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman online dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Bambang Wiyatno dari Pasuruan. Nah, di sini saya ingin berbagi edukasi materi pada siang hari ini. Materi yang saya sampaikan adalah materi yang berhubungan dengan palang rezeki. Jadi palang rezeki itu adalah sesuatu yang menghalang-halangi rezeki itu datang kepada kita. Ya, saya banyak saya banyak mendengar, ya, saya banyak teman-teman yang konsultasi yang hidupnya makin sulit, ya, hidupnya makin sulit, rezekinya makin sulit. Nah, disinilah saya ingin sharing atau berbagi kepada teman-teman semua yang mungkin juga sama mengalami kesulitan dalam hal kehidupan, ya. Jadi materinya adalah palang rezeki atau penghalang rezeki. Apa sih yang menghalangi rezeki itu datang kepada kita semuanya? Nah, yang paling mendasar adalah karena kita khilaf, ya, karena kita sering khilaf, karena kita banyak dosa. Sehingga apa? Pasti Anda jauh dari Sang Pencipta. Anda jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu mulai saat ini kalau Anda ingin hidupnya bahagia, rezekinya lancar, ayolah teman-teman segera bertobat, ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, cobalah kita introspeksi dulu, ya, dosa-dosa apa yang sudah Bapak Ibu perbuat selama ini, ya. Apakah Bapak Ibu terus, ya, melakukan perbuatan dosa terus, apakah sudah stop sampai saat ini, segera bertaubat kembali kepada Allah?
Coba ingat-ingat ya. Kalau Anda punya dosa kepada Allah ya, sering meninggalkan sholat, sering meninggalkan kewajiban kepada Allah, yang wajib-wajib aja dulu. Yang kita mentaati segala kewajibannya. Apa sih yang diwajibkan? Ya, kan sholat, puasa. Nah, tetapi yang utama adalah sholat jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu. Coba diperbaiki. Nah, kalau Anda punya dosa kepada Allah, itu sangat mudah. Ya, segera bertaubat. Ya, segera bertaubat Bapak Ibu. Caranya, Ibu sholat taubat. Jadi sholat taubat 2 rakaat. Nah, gimana caranya? Di online banyak ya, di YouTube banyak caranya berdoa. Setelah itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengulanginya lagi. Dan berjanji agar selalu menjalankan segala perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, Anda harus berjanji di situ. Nah, kalau Ibu sudah bertaubat dan minta maaf, insya Allah Allah sudah akan mengampuni ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya. Nah, itu karena Anda masih bernafas ya, pintu tobat akan terbuka lebar Bapak Ibu. Dan alhamdulillah yang sudah ikut grup ya, ikut grup WA saya ya, alhamdulillah sudah banyak sekali yang ikut grup WA saya untuk belajar gratis. Jadi kalau Bapak Ibu ingin belajar marketing langit untuk meningkatkan rezeki, bisa klik bio saya, masuk grup saya. Nah, di situ banyak orang-orang baik, orang-orang yang sukses, bisa sharing di sana. Nah, jadi dosa yang pertama adalah coba apakah Bapak Ibu sudah menjalankan perintah Allah dengan baik dan menjauhi larangannya dengan baik, menjauhi larangannya Allah. Nah, coba sekarang mulai ditinggalkan dan bertaubat. Insya Allah Allah akan mengampuni Bapak Ibu semuanya, dan berikutnya jangan diulangi lagi. Nah, itu dosa kepada Allah. Dan berikutnya kita akan melihat ya, materi dari slide saya. Nah, dosa berikutnya yaitu apakah Bapak Ibu punya dosa kepada orang tua? Coba renungkan dengan baik-baik. Ini adalah foto orang tua saya yang tahun kemarin berangkat umroh ya. Alhamdulillah saya yang memberangkatkan orang tua saya. Karena saya ingin balas budi lah, mumpung beliau masih hidup, saya berangkatkan orang tua saya untuk umroh, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mencontoh ya, karena apa ya, yang mungkin selama ini dalam hidupnya sulit
ya rezekinya seret, ya rezekinya sulit, ya usahanya macet. Nah, coba apakah Bapak Ibu sudah membahagiakan kedua orang tuanya? Atau bahkan sebaliknya, ya, apakah Bapak Ibu malah bikin sengsara orang tuanya atau menyakiti hati kedua orang tuanya, Bapak Ibu? Coba renungkan baik-baik. Jikalau orang tuanya ibu ini sakit hati, apabila orang tuanya ini sengsara, ya hidupnya sengsara, saya jamin ya hidup Anda juga akan sengsara dan juga tidak akan bahagia. Mumpung orang tua Anda masih hidup, bahagiakan segera. Ya. Kalau bisa ambil alih, ya. Kalau bisa ambil alih semua biaya-biaya kebutuhan. Kalau bisa, ya. Jadi Anda bisa meringankan beban orang tua. Semakin Anda ringankan beban orang tua, beban hidup Anda juga akan semakin ringan. Ya, itu kuncinya. Jadi ilmu ini sangat sederhana, ya. Tetapi banyak orang yang menganggapnya biasa, padahal ini luar biasa, ya ilmu ini. Ya, kalau kita praktekkan, itu akan cepat sekali terasa, ya. Yang mungkin sudah nyimak materi dari saya mulai hari pertama dan ini hari kedua, ya. Ini adalah hari kedua, besok adalah hari yang terakhir. Yang sudah ikut grup bimbingan saya bisa masuk ke WA group. Nah, di situ banyak orang-orang positif. Kalau Ibu mau berkumpul dengan orang-orang positif, orang-orang sukses, orang-orang baik, bisa gabung di grup saya. Nah, caranya ada di bio, tinggal masuk aja, gratis kok. Ya, karena ilmunya banyak sekali. Ya, karena kalau live ini akan terbatas ya. Ya mungkin hanya hanya 1 jam ya, HP-nya panas gak kuat. Nanti materi-materi susulan akan saya sampaikan di grup. Silakan kalau mau mengikuti grup. Nah, jadi kembali lagi ke materi. Nah, dosa yang pertama kepada Allah, dosa yang kedua kepada orang tua. Coba ingat-ingat baik-baik. Apakah Bapak Ibu banyak dosa kepada orang tuanya? Nah, kalau banyak dosa, segera datangi, mohon maaf. Sudahlah, mohon maaf, peluk Bapak Ibu, saya mohon maaf selama ini banyak salah pada Bapak Ibu. Nah, tolong doakan anakmu ini kerjaannya makin lancar, hidupnya bahagia. Ya, kalau orang tua Bapak Ibu mendoakan, ya insya Allah doanya orang tua ini cepat terkabul Bapak Ibu. Jadi doa orang tua ini cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, akan cepat didengar dan langsung keajaiban itu langsung ada. Keajaiban itu langsung terjadi Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu masih punya doa orang tua, ya itu sangat beruntung Bapak Ibu. Anda paham ilmunya, karena ilmunya itu ada di sini. Ilmu kehidupan itu ada di kedua orang tua. Kalau Anda membuat orang tua Anda bahagia, hidup Anda pasti akan bahagia. Kalau Bapak Ibu membuat orang tua Anda menderita sengsara, saya jamin hidupnya Bapak Ibu akan menderita sengsara. Nah, maka dari itu bahagiakan. Yang masih punya orang tua sangat beruntung sekali.
yang tidak punya orang tua gimana Pak? Ya sudah, ya karena punya orang tua masih hidup itu adalah kelebihan Bapak Ibu, kelebihan yang sangat istimewa. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak punya orang tua, ya masih ada pertolongan Allah. Minta kepada Allah untuk dipermudah hidupnya, untuk dilancarkan rezekinya. Tetapi di sini saya sangat menganjurkan bagi mereka yang masih punya kedua orang tua, bahagiakan mereka. Ya. Saya yakin kalau yang umurnya 40 pasti orang tuanya sudah tenaganya juga sudah berkurang. Jadi kalau bekerja juga sudah susah. Nah, ambil alih beban hidupnya. Listriknya kah Anda bayar? Bu, sudah listriknya saya bayar. Bu, kebutuhan saya akan cukupi. Bu, ini untuk kebutuhan. Nah, setiap bulan sisihkanlah semampunya ya. Jadi semampunya. Tidak ada batasan berapa, semampunya. Adanya 200 kasihkan. Adanya berapapun. Kalau nggak punya apa-apa ya, mungkin untuk kebutuhan sendiri aja nggak cukup, ya sudah. Nah, kalau Anda kebutuhan hari sudah nggak cukup kepada orang tua, nggak bisa memberi, nah jadi Anda bisa beri dengan perhatian, kasih sayang, sering datangi, ya, sering kunjungi, sering telepon, itu sudah senang. Karena orang tua diperhatikan aja itu sudah sebenarnya sudah cukup. Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi manfaatkan yang sudah punya orang tua ya. Inilah rahasianya supaya Bapak Ibu rezekinya lancar ya. Ya, rezekinya tidak seret ya, tidak ada yang menghalang-halangi. Segeralah kalau punya salah datangi orang tua dan minta maaflah kepada orang tua. Ya. Sangat mudah kan? Ya. Saking mudahnya banyak orang yang lupa. Ya karena ini adalah godaan setan Bapak Ibu. Karena kita di dunia ini digoda oleh setan supaya apa? Mengerjakan hal-hal yang buruk-buruk. Nah, semoga yang bisa nyimak materi ini bisa mengerti dan memahami, segera melaksanakan ya. Jaga hati orang tua kita masing-masing, jangan sampai menderita sengsara. Ceritakan yang baik-baik. Meskipun Anda punya masalah, nah, sedini mungkin diselesaikan dulu lah. Jangan curhat kepada orang tua, jangan bikin beban kepada orang tua. Sedapat mungkin selesaikan dulu. Kalau memang nggak kuat, ya silakan bercerita kepada orang tua. Tetapi alangkah baiknya Anda bisa menyelesaikan masalah-masalah Anda. Biar orang tua ini yang sudah tua, ya pikirannya jadi tenang, nggak berpikir macam-macam. Kalau Anda curhati yang kurang baik, nanti pikirannya tidak tenang, otomatis akan mengganggu kesehatannya. Nah, itu dosa yang kedua. Yang pertama tadi kepada Allah, yang kedua kepada kedua orang tua, yang ketiga adalah ya, dosa kepada pasangan. Nah, ini foto saya dan itu istri saya. Ini foto di ya pulau yang sangat indah ya, di Selat Bali ya, Selat Bali. Bajunya Jogja, tapi fotonya di Selat Bali. Nah, inilah pasangan saya.
Nah, mungkin ya karena saya ingin menampilkan ini hanya contoh sekedar, nanti bisa ibu pandang pasangannya sendiri. Nah, coba ibu perhatikan, coba ibu hayati dosa yang terakhir, ya, dosa yang ketiga, yaitu dosa kepada pasangan Anda. Nah, karena kita setelah menikah pasti kita akan hidup dengan pasangan kita, suami atau istri. Jadi istri kepada suami, suami juga kepada suami istri. Banyak orang yang mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Inilah sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang barokah itu sebenarnya yaitu kehidupan berkeluarga. Kalau kita belum berkeluarga, ya itu masih tahap belajar. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan berumah tangga, kehidupan berkeluarga. Tapi kalau kita tidak memahami apa itu arti keluarga, biasanya banyak orang yang kesulitan ya dalam berkeluarga. Ya. Banyak yang menganggap rumah tangga itu berat. Tapi ada juga yang menganggap rumah tangga itu sangat nikmat kalau tahu caranya. Ya, kalau bapak ibu nggak tahu caranya, pasti rumah tangganya berantakan. Nah, di sini saya mau sharingkan gimana di dalam keluarga ini bisa bahagia dan bisa merasakan apa itu kenikmatan dalam berkeluarga. Yang pertama adalah kalau kita kepada pasangan harus saling mengerti ya, saling mengerti dan saling memahami. Nah, saling mengerti itu apa? Ya, apa sih keinginan istri saya? Ya, bapak ibu harus mengerti, jangan sampai menolak. Oh, istri saya itu kalau menyuruh itu langsung gerak cepat. Itu pasti Anda rasakan sendiri. Kalau disuruh lambat, dia marah-marah. Oh, istri itu keinginannya segera terpenuhi. Nah, itu karakter pasangan itu harus tahu. Ya 1 tahun 2 tahun pasti tahu lah. Nah, jadi tidak memaksakan satu sama lain karena kedua-duanya ini punya karakter dan saling mengerti dan saling memahami. Ini kan saling mengerti, saling memahami. Oh, karakternya pasangan saya itu seperti ini. Karena karakter itu nggak bisa dirubah. Jadi karakter pasangan itu nggak bisa dirubah karena apa? Ya didikannya sejak lahir. Lah maka dari itu kenapa kalau kita berkeluarga harus memilih bibit, bebet, bobot? Ya nanti supaya Anda nanti enak dalam berkeluarga. Boleh disuruh memilih kan gitu kan. Memilih yang utama adalah keimanan dan pendidikan. Itu yang utama sih. Nah, itu yang utama, bukan kecantikan dan harta. Karena kecantikan itu pasti akan pudar dan harta itu juga akan habis. Tapi kalau pedomannya keimanan dan pendidikan, oh istri saya Islam, Muslim, imannya bagus, coba diajak ke musola pada saat kita jalan-jalan, yuk sholat dulu, dia mau. Oh ini udah dipimpin kan gitu kan. Nah, coba lihat pendidikannya apa sih, sekolah apa tidak kan gitu kan. Nah, kalau sekolah pasti berpendidikan. Nah, itu yang syarat nomor 2. Kalau dia cantik bonus kan gitu kan. Yang nomor 3 kalau dia punya harta juga bonus. Tapi yang satu nomor 2 inilah yang kita utamakan biar Anda nanti enak dalam berumah tangga. Tidak asal-asalan. Seperti itu.
Karena apa? Banyak sekali orang-orang selama ini ya teman-teman yang mungkin ya hidupnya kurang bahagia, ya keluarganya kurang bahagia, ya keluarganya kurang bahagia, kayak di neraka gitu kan, kehidupannya kayak di neraka. Mungkin ya karena ilmu rumah tangga ini tidak apa ya, ilmu rumah tangga ini tidak diajarkan di sekolah, bahkan tidak ada pendidikannya. Maka dari itu kita aja yang sering-sering ikut komunitas, kita aja yang sering-sering bergaul kepada orang-orang yang di atas kita, orang-orang yang sudah dahulu berumah tangga. Atau kita bisa ikut belajar, ikut seminar, ikut live streaming ya dengan saya. Kalau Bapak Ibu mau belajar di grup saya, ya tinggal masuk di grup saya gratis ya. Bimbingan di bio ya, klik bio saya di situ. Nah, jadi kuncinya adalah saling mengerti dan saling memahami. Nah, saling mengerti apa? Saling mengerti karakter dan kemauan. Ya karena sama-sama mau ya, sama-sama kepingin kan gitu kan. Jadi harus adil. Jadi rumah tangga itu kan kita bersama kan harus adil ya kan gitu kan. Kalau makan bakso ya makan bakso bareng kan gitu kan. Kalau suaminya makan-makan di luar sama teman-teman ya setidaknya ya difoto yang dibungkus, pilih yang mana kan gitu kan. Setidaknya kan gitu kan. Karena istri juga enggak, kadang-kadang ada yang cemberut, ada yang diam kan kita nggak tahu. Tetapi kuncinya kemana-mana kita kasih tahu. Saya lagi mau makan-makan sih sama teman-teman kerja di sini. Adik mau bungkus apa? Lagi itu kan ditawari dulu. Oh tidak, ya sudah. Berarti kan itu kan sedikit-sedikit perhatian. Karena istri itu kalau diperhatikan itu suka. Dan timbal baliknya kepada kita juga akan baik, pelayanan juga akan baik. Jadi sama-sama dilayani dengan baik. Jangan sampai kita egois sendiri ya. Suami mau dilayani tapi nggak mau melayani istri. Jadi kita sama-sama saling mengerti dan saling memahami keinginannya masing-masing, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita tidak mengerti dan tidak memahami pasangan kita masing-masing, apa yang terjadi? Saya jamin pasti akan pertengkaran yang akan terjadi, perselisihan yang akan terjadi. Kalau di dalam rumah tangga itu sudah ada pertengkaran, sudah ada perselisihan, pasti nggak nyaman lah rumah tangga. Rumahnya sudah nggak nyaman. Kalau rumahnya sudah nggak nyaman, ya bagaimana mau rezeki itu datang kepada keluarga Anda? Andanya tidak akur, Anda sendiri bertengkar terus. Kalau Anda berdamai selalu dengan pasangan, ya keluarga Anda harmonis, kebahagiaan selalu terjaga, saya garansi rezeki akan terus mengalir dari manapun juga. Rezeki pasti datang dari arah yang nggak kita duga, ada aja. Nah, tetapi kalau sebaliknya, ya keluarga Anda nggak harmonis, pasti ada aja yang namanya apa itu namanya apes itu apa ya, ketidakberuntungan. Ada aja masalah, ada aja yang namanya apes itu apa ya, namanya apes itu. Nah pokok selalu sulit lah, apa-apa sulit ya, cari kerja ya, jualan sulit,
rezekinya seret. Nah, itu yang terjadi biasanya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah dapat materi dari saya, segera mulai perbaiki semuanya. Yang pertama, minta maaf kepada Allah. Yang kedua, minta maaf kepada kedua orang tua. Yang nomor 3, minta maaf kepada pasangan. Bikin hati pasangan nyaman dan tenang. Ya, meskipun nggak ada apa-apa, ya minta maaf. Minta maaf ya kalau selama ini salah. Ya, itu aja sudah senang istri diperhatikan seperti itu. Nggak punya salah kok minta maaf, nggak apa-apa kan, itu kebiasaan. Barangkali ada salah saya. Nah, jadi bikinlah rumah tangga Anda itu tentram, ya, damai. Nah, jangan sampai saling menyalahkan satu sama lain. Nah, kalau yang satunya keras, ya kita harus lembek. Ya. Yang satunya panas, kita jadi airnya. Jangan sampai panas-panasan terus. Nah, dicoba panas ya sudah lama mengalah. Diam, setelah selesai bicara, ya saya yang salah memang. Saya mohon maaf ya. Saya nggak akan mengulangi lagi kok. Gitu aja lah. Meskipun kita yang benar. Nanti kan sudah selesai damai. Karena permasalahan itu pasti ada di dalam rumah tangga. Ada aja masalah itu. Nggak apalah, masalah baju lah, masalah makanan lah, masalah orang lain lah, ada aja. Intinya kita kalau punya hati yang tenang, sabar, pasti bisa menyelesaikannya. Dan gak usah khawatir, kita pasti berkecukupan, rezeki pasti akan berkelimpahan pada kita. Nah, karena rezeki itu nggak hanya uang banyak, rezeki itu adalah nikmat, kenikmatan, keberkahan. Ya, nikmat itu yang namanya rezeki itu seperti itu. Kalau kita dikasih banyak, diperbesar dulu wadahnya yang saya sampaikan di materi yang pertama. Nah, insya Allah akan dikasih banyak. Tetapi yang terpenting sedikit banyak, kuncinya harus nikmat. Ya. Banyak nggak nikmat juga percuma. Apa banyak nggak nikmat? Ya uangnya banyak tapi hasil korupsi, ya kan? Pasti hidupnya nggak nikmat meskipun uangnya banyak, ya. Nah, nanti ketahuan nggak ya kan gitu hatinya kan. Nah, apalagi kalau sedikit banyak kan, sedikit tapi juga nggak nikmat ya gitu kan. Yang terpenting sedikit atau banyak harta yang dikasihkan kita, kuncinya adalah barokah dan kenikmatan. Ya, rasanya enak gitu kan. Makan tempe rasanya enak gitu kan. Makan sate kan rasanya enak, semuanya kita nikmati. Jadi kuncinya dalam hidup adalah bahagia, senang dulu, bahagia dulu. Rezeki pasti akan datang. Ya. Jangan nunggu uang banyak baru bahagia kan, uang banyak baru senyum gitu kan. Ya, sedikit atau banyak kita harus selalu senyum, selalu bahagia. Karena kebahagiaan itu adalah aura yang positif, aura yang dingin. Rezeki suka kepada orang yang positif, orang yang bahagia, senang. Ya, lihatlah gimana kalau kita bersenyum kan. Kalau kita bersenyum kan wajahnya kan jadi cakep. Nah, kalau cakep itu enak dilihat orang. Nah, kalau enak dilihat orang, kalau Anda mau menawarkan apapun, mungkin Anda seorang pebisnis, penjual, ya wajahnya enak, ya orangnya akan beli. Ya, tapi sebagus apapun barangnya, tapi wajahnya Anda mungkin cemberut, habis bertengkar itu kan cemberut, orang takut ya, melihat aja takut, terus nggak beli. Nah, ilmu yang simple, smile ya, bahagia selalu. Nah, jaga itu kebahagiaan itu. Yang terakhir adalah dosa kepada sesama makhluk Allah, sesama manusia. Jadi yang pertama kepada Allah, dosa kepada Allah, penghalang rezeki itu. Yang kedua kepada orang tua. Yang nomor 3 kepada pasangan. Yang nomor 4 adalah sesama makhluk Allah, yaitu manusia. Nah, jadi jangan menunggu lebaran ya baru bermaaf-maafan.
Ya, setidaknya harus kita selalu menjaga hati, lisan kepada siapapun. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Karena kita pasti akan mudah ya. Kita akan pasti mudah minta maaf kepada Allah, itu mudah. Minta maaf kepada orang tua yang masih hidup itu pasti akan mudah. Minta maaf kepada istri ya pasti mudah. Yang sulit biasanya minta maaf kepada orang lain ini biasanya. Ya kalau sudah sakit ya hatinya ya mungkin dia sulit memaafkan ya, nanti kita akan, kalau dia nggak mau memaafkan ya dia akan minta di akhirat. Wah ini kan juga merugikan kita. Jadi setidaknya jangan sampai lah ya menyakiti hati orang tua. Ya, mungkin bapak ibu di sini kepada orang lain punya hutang ya. Nah itu kan kepada orang lain. Nah, tapi itu menyakitkan, menyakiti orang. Ibu janji ya mungkin hutang ya, hutang mungkin kalau menghina-hina itu mungkin diam akan. Tapi kalau hutang ini jangan sampai ya, hutang ini dibawa mati. Karena hutang ini dibawa mati ada di dalam Al-Quran, ini hati-hati. Apalagi hutang kepada orang lain, kepada tetangga, kepada siapapun lah. Kalau bisa hindarilah hutang. Karena efeknya sangat apa ya? Sangat besar. Banyak negatifnya daripada kebaikannya hutang itu. Kalau masih punya aset ya mending jual aset lah, jangan pinjam. Punya motor ya, tapi mau ya Anda punya aset nih, mungkin punya aset gelang ya, mungkin punya aset cincin, mungkin punya aset motor, tapi mau jual itu apa ya, eman-eman ya, mau jual itu eman-eman atau apa ya, nggak mau jual tapi maunya pinjam ke orang, menyusahkan orang. Nah, pinjam ke teman ya, istrinya punya banyak perhiasan ya, tapi suaminya ini mau minta, malu apa pinjam kepada teman. Nah, ini kan banyak terjadi kan seperti itu. Suami pinjam, banyak sekali yang seperti itu ya. Orang-orang ke saya itu sendirian ya, teman-teman saya pinjam uang itu sendirian ke saya gitu kan. Nggak ajak istrinya. Saya yakin dia nggak akan bilang ke istrinya. Nah, pinjam uang sekian ya saya kasih. Nah, tapi anehnya 1 bulan kemudian gantian yang pinjam itu istrinya kan gitu kan. Loh kok yang pinjam istrinya gitu kan. Ya, langsung saya bilang tolong kesini sama suami ibu aja kesini kan gitu. Ternyata nggak kesini akhirnya biasanya seperti itu. Maka dari itu di sini jangan sampai menyakiti hati orang lain, biasanya hanya gara-gara hutang. Kalau berjanji bayar 1 bulan 2 bulan segera dibayar. Nah, dan kalau Anda masih nggak punya uang ya datangi kan gitu kan, mohon maaf belum bisa membayar. Nah, pasti si peminjam ya, yang minjam itu pasti akan akan terima kok kalau Anda mengatakan. Tetapi kebanyakan orang itu diem, 1 bulan nggak ada kabar itu kan, 2 bulan nggak ada kabar. Nah kan itu kan juga menyakiti yang si peminjam ini kan. Nah, apalagi nanti kalau pas yang punya uang ini butuh ditagih marah-marah, lah sudah. Nah, ini bagi orang-orang yang tidak tahu ilmu, tidak tahu adab, tidak tahu sikap. Dan semoga yang bisa melihat materi saya ini bisa tercerahkan ya, bisa tercerahkan. Segera perbaiki yang masalah-masalah seperti ini, segera perbaiki. Kalau hidup Anda ingin bahagia dan rezeki Anda
ingin jadi lancar. Karena ini akan menghalangi terus Bapak Ibu. Hutang kalau nggak dibayar ini akan menghalangi rezekinya ibu juga. Nah, yang biasanya dagangannya laris jadi nggak laris. Nah, akhirnya iri dengan orang lain, itu kok laris ya, pakai pesugihan apa? Yang iya nggak pakai pesugihan ya, karena mereka tahu caranya gimana melariskan dagangan, bagaimana bisa sukses, rezekinya lancar, bukan pakai pesugihan. Nggak tahu caranya gimana melariskan dagangan, bagaimana bisa sukses, rezekinya lancar, bukan pakai pesugihan. Ada penghalang, yaitu dosa-dosa Anda yang selama ini belum Anda atasi, belum Anda tangani. Kalau dosa-dosa Anda sudah Anda atasi, insya Allah rezeki akan mengalir deras. Sampai Anda bilang terus terima kasih ya Allah. Ya, sedikit ucapkan terima kasih ya Allah, bisa bernafas, dapat rezeki, bisa makan. Nanti pelan-pelan akan dinaikkan, derajat Anda akan dinaikkan. Seberapa besar kesabaran Anda, seberapa besar Anda tahan dengan ujian-ujian Allah dalam hidup ini. Ya, itu materi dari saya mengenai materi palang rezeki ya. Nah, sudah 1 jam saya menyampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan ya video saya. Kalau saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Materi saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi besok ya, besok materi yang terakhir. Ya. Dan kalau Bapak Ibu ingin dapat materi-materi lebih banyak, bisa masuk ke grup bimbingan saya, klik di bio saya. Ya, nanti akan diarahkan ke Wawa saya, Wawa Group. Oke, begitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.